Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali, salam sehat selalu. Dan patutlah kita menaikkan segala puji dan syukur kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikannya sehingga kita masih boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan sebelum kita menikmati malam anugerah Tuhan untuk beristirahat, marilah kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman-Nya dalam renungan dan doa malam. Untuk itu, mari kita sejenak mengambil saat yang teduh. Ku ini seorang musafir mengembara di jalan sesat. Mari kita lantunkan PKJ 223 sambil berdiri. Oh, ini seorang musafir mengembara di jalan sesat, dan Yesus Gembala yang baik meraihku dari jerat. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan kemurahan mengikut aku sepanjang umurku. Nanti kelak aku diam di rumah Tuhan, dan ku dijamin di muka lawanku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Olehnya segarlah jiwaku, kekuatan diberi padaku, ke air tenangku dituntun, dijaganya dengan teguh. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Nanti kelak aku diam di rumah Tuhan, dan ku dijamin di muka lawanku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Pertolongan kita itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh kekuatan Roh Kudus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan,
Mari kita angkat satu pujian, Ya Allah kasih-Mu besar, PKJ 212. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih-Mu yang boleh kami alami, dan kami boleh dipersekutukan sekarang ini di dalam kebersamaan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami semua, sehingga dapat memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 103. Mazmur 103 pada ayat yang ke-8 hingga pada ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian firman-Nya, terpuji namanya. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini yakni kasih yang tak terukur. Kasih yang tak terukur. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk memahami kasih Allah yang sempurna di dalam, melalui, dan oleh Yesus Kristus, saya ingin berbagi kisah inspiratif buat kita semua.
Suatu waktu atau suatu hari, ada seorang ibu terburu-buru untuk pergi karena ada pertemuan, katakanlah arisan. Biasanya begitu ibu-ibu. Kalau sudah arisan, pasti mereka berusaha untuk hadir. Tentu untuk beberapa jam ia akan berada di luar rumah. Dan karena itu ia memberi tanggung jawab kepada anaknya yang sudah mulai beranjak remaja, dan ia memberi catatan-catatan khusus tentang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus ia lakukan selama beberapa jam saat sang ibu tidak ada di rumah, sampai ibu itu kembali. Dan ternyata saudara-saudaraku, anak ini pun menyanggupi dan dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh ibunya kepadanya. Namun ketika sang ibu itu sudah kembali dan ibunya sedang memasak di dapur untuk makan malam, si anak kemudian menyodorkan secari kertas. Dan di situ ia menulis beberapa hal. Yang pertama, ia menulis seperti ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan ibu memotong rumput, ibu berutang 10.000. Untuk membersihkan kamar tidur, ibu berutang 10.000. Untuk uang capek ke warung membeli telur, ibu berutang 10.000. Untuk menjaga adik selama ibu di luar rumah, ibu berutang 10.000. Dan untuk mencuci piring dan gelas yang kotor, ibu berutang 10.000. Jadi selama ibu ada di luar rumah, ibu mempunyai utang 50.000. Sang ibu hanya tersenyum membaca tulisan anaknya. Dan ketika ia selesai memasak, ia pun kemudian menulis di balik kertas yang sama. Ia mencatat beberapa hal. Di sana ia tulis kalimat-kalimat ini. Untuk 9 bulan ibu mengandung engkau, maka engkau berutang 0 rupiah. Untuk semua malam di mana ibu harus menemanimu, engkau berutang 0 rupiah. Untuk semua makanan, minuman, pakaian, dan mainan sejak engkau kecil sampai remaja, engkau berutang kepada ibu 0 rupiah. Untuk membawamu ke dokter, merawatmu, mengobatimu sampai engkau sembuh, engkau berutang kepada ibu 0 rupiah. Untuk semua keadaan susah yang ditandai dengan air mata serta doa ibu, maka engkau berutang kepada ibu 0 rupiah. Jadi untuk semua rasa cinta yang ibu berikan kepadamu, engkau harus membayarnya dengan 0 rupiah. Artinya ibu tidak meminta sesen pun daripadamu. Kemudian si ibu menyodorkan kertas itu kepada anaknya, dan saat anaknya selesai membaca catatan ibunya, ia pun menangis dan memeluk ibunya sambil berkata, "Ibu, aku sangat mencintaimu. Maafkan anakmu ini.
yang tidak tahu berterima kasih. Si ibu pun mencium kening anaknya sambil berkata, "Ibu sangat bangga mempunyai anak sebaik engkau. Ibu sangat mengasihimu." Nah, kisah ini saudara-saudara mengantar kita untuk lebih memahami apa yang dicatat oleh sang pemazmur dalam perikop bacaan kita tadi. Seburuk-buruknya kita, sekotor-kotornya kita, di mata Tuhan kita sangat berharga. Namun terkadang kasih Tuhan kepada kita tidak mampu kita pahami dan kita mengerti. Sehingga terlalu banyak di antara kita yang menuntut kepada Tuhan saat kita berhadapan dengan masalah. Saat kita diberikan tanggung jawab yang berat untuk menjalani kehidupan. Kita terkadang marah kepada Tuhan, lalu mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak berpihak kepadaku. Tuhan tidak benar. Melalui kisah inspiratif ini, saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua untuk menyelami betapa dahsyatnya kasih Tuhan terhadap kita. Dan sesungguhnya saya mau mengatakan bahwa saya sudah kehabisan kata-kata untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya kasih Tuhan terhadap manusia yang telah terjatuh ke dalam dosa. Saya hanya mau mengatakan hal ini kepada saudara dan saya, saudara semua. Bahwa Tuhan Yesus adalah harga yang sempurna dari kasih ilahi. Siapa yang dapat mengorbankan yang terbaik padanya untuk sesuatu yang tidak berharga? Siapa yang siap membayar harga yang mahal untuk sesuatu yang tidak bernilai? Tidak ada satupun manusia yang dapat melakukannya kecuali Tuhan. Bisa Anda bayangkan? Apa sih harga kita di hadapan Tuhan? Apa nilai kita di hadapan Tuhan? Tidakkah Alkitab dengan tegas menyatakan upah dosa adalah maut? Dan Alkitab memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa semua manusia tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Jikalau ada orang berkata ia tidak berdosa, di dalam diri orang itu tidak ada kebenaran. Jadi sesungguhnya saudara-saudara, di hadapan Tuhan kita ini penuh dengan aib. Kita adalah makhluk yang kotor. Tetapi dapat Anda bayangkan, dapat saudara bayangkan, kita yang kotor ini di mata Tuhan ternyata bersih. Jikalau tidak demikian, untuk apa ia bersusah-susah menyelamatkan kita? Dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Dengan cara mengorbankan hakikat dirinya. yakni kemuliaannya, keagungannya, kebesarannya. Supaya dengan pengorbanan itu kita yang kotor diangkat ke tempat yang baik, ke tempat yang mulia. Indah saudara-saudara bahasa Mazmur 103. Kasih Tuhan tidak dapat diukur, tidak terjangkau, tidak terhitung, tidak terbilang. Sama tingginya bumi dari langit, demikian tingginya kasih Allah atas kita. Dan sama jauhnya antara timur dengan barat, utara dan selatan, demikian Tuhan menjauhkan segala pelanggaran dan kesalahan kita. Dengan Mazmur ini kita mau diingatkan
bahwa kasih Tuhan itu mulia, kasih Tuhan itu agung, dan karena itu jangan sekali-kali Anda dan saya menyia-nyiakannya dengan tidak membangun relasi bersama-sama dengan Tuhan di setiap desa napas kehidupan. Dengan tidak menyatakan syukur setiap saat untuk waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, karena Ia tahu siapa kita. Ia tahu siapa saudara dan saya. Kita ini hanyalah debu. Kita lemah. Dan karena itu Ia mengulurkan tangannya, menolong kita, mengangkat kita, dan menyelamatkan kita. Kasih-Nya yang tak terukur menuntut supaya kita juga mengasihi Dia tanpa pamrih. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk kasih dan kebaikan yang tak dapat kami ungkapkan, yang terus melimpah di sepanjang kehidupan kami. Dahsyat kuasa kasih-Mu, sehingga kami masih boleh ada, dan setiap desa napas hidup kami adalah rahmat dari Tuhan. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan kami semua di tengah-tengah keadaan dunia yang terus mencekam, bahwa Engkau tidak akan pernah berubah. Engkau melihat kami, memandang kami hanya debu. Kami makhluk yang tidak memiliki kekuatan apa-apa di dalam menghadapi setiap masalah. Dan karena kasih-Mu lah, maka Engkau menolong kami, menuntun kami, menopang kami, dan menyertai setiap langkah kami. Bahkan kasih Tuhan yang tak dapat dinilai dengan apapun, yakni Tuhan telah mengorbankan Kristus bagi kami, sehingga dengan pengorbanannya kami menjadi milik Tuhan, bahkan disebut anak-anak Tuhan. Kiranya firman ini akan meneguhkan semua umat-Mu yang boleh jadi sampai saat ini masih bergumul dengan segala persoalan, bahkan kelemahannya. Untuk itu hamba berdoa untuk kekasih-kekasih kami, Bapak Karel Salambah, Bapak Yohanes Sipi, Bapak Yonatan Sampetoding, Audi Mantiri, Ibu Deborah Salempang, Ibu Alfrida Paembonan, Mama Esra Lallo, Abim, cucu dari Bapak Teddy Sulistyo, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan. Engkau kiranya mengelurkan tangan-Mu Tuhan, menjamah mereka, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Engkau menyendengkan telinga pengasihan-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan harap mereka. Supaya dengan itu semua, kuasa-Mu, mujizat-Mu Engkau nyatakan untuk memulihkan keadaan mereka.
Terima kasih Tuhan, beri kuat dan teguh iman dan pengharapan mereka. Bahkan segenap kaum keluarga yang tetap setia mendampingi dan melayani. Hamba bersyukur untuk seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh dan semua anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Masaleh. Kasih dan kebaikan Tuhan terus dinyatakan dalam hidup mereka, menjaga mereka, memelihara mereka, melindungi mereka dari keterpaparan virus corona. Memberkati dengan segala ketercukupan apa yang mereka perlukan dalam menjalani hidup. Memberkati kehidupan rumah tangga, memberkati anak-anak cucu, memberkati opa-opa dan oma-oma. Kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus melingkupi mereka dari waktu ke waktu. Engkau menyertai kami malam ini Tuhan. Peliharakan kami, agar kami boleh beristirahat dengan penuh damai, dan izinkan kami untuk bangun besok pagi, menyambut hari karunia-Mu, dan mensyukuri kebaikan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Ungkapan syukur dan terima kasih kami untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian pelengkap Kidung Jemaat 190, Sampai Kapan Engkau Mengeluh. Sampai kapan engkau mengeluh, menggerutu hatimu kesal, tiada hidup tanpa kemelut, selalu bahagia duka tak dikenal. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Kalau hari-harimu kelam, tanpa arah tujuan jelas, berikanlah tanganmu digenggam oleh Yesus, jangan sampai terlepas. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, terus jalani hidupmu dalam takut akan Tuhan. Tetap percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kasih. Ia mengerti setiap persoalan dan tahu apa yang terbaik bagi setiap orang yang disapanya anak. Untuk itu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan perlu kami sampaikan bahwa besok kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga tepat pukul 19.00 WITA, dan karena itu kepada keluarga yang mendapatkan jadwal pelayanan kiranya mempersiapkan diri dengan baik. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.